di antara bayang-bayang zaman yang terlupakan, di mana para dewa menulis nasib manusia di langit. Ada satu nama yang lahir dari kutukan, tumbuh dalam keberanian, dan menantang takdir dengan tangan berlumur darah para monster. Inilah kisah Perseus, putra Zeus dan manusia fana, pembunuh Medusa, penyelamat Andromeda, dan pembawa takdir yang bahkan para dewa pun tak mampu ubah. Dari kegelapan, kami membangunkan legenda. Dari kesunyian, kami menghidupkan suara masa lalu. Inilah pemecah sunyi. Tempat di mana mitos berbicara dan sejarah bernafas kembali. Perseus, pahlawan dari bayangan takdir. Di kerajaan Argos, Raja Akrisios hidup dalam ketakutan akan ramalan. Sang orakel di Delphi berbisik, "Engkau akan mati oleh tangan cucumu sendiri." Ketakutan menjadi obsesi. Akrisios mengurung putrinya, Danae, di ruang bawah tanah dari perunggu agar tak tersentuh lelaki manapun. Tapi takdir para dewa tak bisa dikurung. Suatu malam, hujan emas turun menembus atap penjara. Dalam cahaya itu, Zeus sendiri menjelma dan mempersunting Danae. Dari pertemuan ilahi itu, lahirlah Perseus, putra separuh dewa. Namun Akrisios diliputi rasa takut melemparkan Danae dan bayinya ke laut dalam peti kayu. Ombak menelan mereka, tapi bukan untuk mengakhiri, melainkan memulai legenda. Laut yang membawa takdir. Ombak menggulung lembut peti itu hingga terdampar di pulau Seripos. Di sana, seorang nelayan baik hati bernama Diktis menemukannya. Ia membesarkan Perseus seperti anaknya sendiri. Perseus tumbuh menjadi pemuda gagah dan berani. Darah Zeus berdenyut di nadi manusia. Tapi di atas mereka, bayangan penguasa pulau Polydectes mulai menggelap. Raja itu menginginkan Danae, namun takut pada putranya yang melindunginya dengan mata penuh api. Untuk menyingkirkan Perseus, Polydectes menyusun tipu muslihat. Ia pura-pura hendak menikahi wanita lain dan meminta hadiah dari semua pria di pulau, kuda terbaik mereka. Perseus, miskin tapi bangga, bersumpah membawa kepala Medusa sebagai hadiah. Seluruh aula hening. Nama itu saja sudah cukup membuat para ksatria menggigil. Misi mustahil. Medusa, makhluk mengerikan dari kaum Gorgon, berambut ular dan mata yang mampu mengubah manusia menjadi batu. Tak ada yang kembali dari sarangnya. Perseus berangkat tanpa arah, tapi para dewa memperhatikannya. Dari langit turun Hermes, si pembawa pesan, dengan pedang melengkung dari perunggu ilahi, Harpe. Dari surga Olympus, Athena memberinya perisai berkilau sehalus cermin. Mereka berbisik, "Jangan menatap langsung Perseus. Gunakan cerminan untuk melawan Perseus kini menjadi alat kehendak para dewa." Tapi untuk menemukan Medusa, ia harus lebih dulu mencari para Graya, 3 perempuan tua dengan 1 mata dan 1 gigi untuk bertiga. Para Grayai dan jalan menuju kegelapan. Dalam kabut di ujung dunia, Perseus menemukan Grayai, makhluk yang abadi namun rapuh, terus berebut 1 bola mata untuk melihat. Dengan kelicikan,
Perseus merebut mata itu di saat mereka bergantian memakainya. Ia berkata, "Katakan di mana para Gorgon tinggal, atau aku buang matamu ke lautan." Tak berdaya, para Grayai memberi petunjuk. Pergilah ke Hesperides, penjaga benda-benda ajaib milik para dewa. Di sanalah Perseus mendapat helm kegelapan milik Hades, yang membuatnya tak terlihat, tas ajaib dari Nimfa, dan sandal bersayap dari Hermes. Dengan itu semua, Perseus terbang melintasi dunia, menuju barat jauh, tempat malam tak pernah berakhir, menuju sarang Medusa. Pertarungan dengan Medus. Di tengah gua kelam, Medusa tidur. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh membatu para prajurit yang gagal. Perseus melangkah perlahan. Ia menatap lewat bayangan perisai. Ular-ular di kepala Medusa mendesis, seolah mencium bau darah manusia. Dalam satu gerakan cepat, Harpe terayun. Suara mengerikan bergema di gua itu. Kepala Medusa terpenggal. Dari lehernya yang terputus, keluar dua makhluk ilahi. Pegasus, kuda bersayap, dan Krisaor, pahlawan berpedang emas. Anak-anak Medusa dengan Poseidon. Perseus memasukkan kepala itu ke dalam kantong ajaib. Dunia bergetar. Ia baru saja menaklukkan kengerian yang menatap para dewa sendiri. Andromeda dan cinta di bawah bintang. Dalam perjalanan pulang, Perseus melewati negeri Ethiopia. Di sana ia melihat gadis cantik dirantai di tebing, hampir ditelan monster laut Ketos. Namanya Andromeda, putri Raja Kefeus dan Kasiopeia. Ibunya, karena kesombongan, mengaku lebih cantik dari Nereid. Dan kini, dewa laut menuntut korban. Tanpa ragu, Perseus turun dari langit dengan sandal bersayap. Dengan kepala Medusa di tangannya, ia menatap makhluk laut itu, dan Ketos berubah menjadi batu. Andromeda diselamatkan. Cinta lahir di tengah reruntuhan dan badai. Perseus menikahinya di bawah cahaya bintang, dengan restu para dewa. Kembali ke Seripos. Namun di pulau tempat asalnya, ibunya masih teraniaya oleh Polydectes yang keji. Perseus kembali, bukan sebagai anak nelayan, tapi sebagai pembawa kutukan dewa. Ketika raja dan para pengikutnya menertawakannya, Perseus mengangkat kepala Medusa. Dalam sekejap, aula istana menjadi taman batu. Senyuman beku Polydectes menjadi monumen atas kesombongan manusia. Perseus menyerahkan tahta kepada Diktis, sang nelayan yang baik hati, dan membawa ibunya serta istrinya ke Argos. Tapi takdir, seperti bayangan panjang, belum berakhir. Nubuat terpenuhi. Raja Akrisios, kakek Perseus, telah melarikan diri ke Tesalia, takut akan ramalan lama. Tapi takdir menunggu di tempat yang tak disangka. Dalam sebuah festival olahraga, Perseus ikut melempar cakram untuk menunjukkan kekuatannya. Angin berubah. Cakram melayang tak terkendali dan menghantam seorang lelaki tua di antara penonton. Lelaki itu mati seketika. Dialah Akrisios. Hening. Perseus berlutut di tanah. Darah keluarganya di tangannya sendiri. Ia sadar ramalan itu terpenuhi meski tanpa niat. Tragedi yang dirajut para dewa kini lengkap. Warisan dan keabadian. Dalam kesedihan,
Perseus mengasingkan diri. Ia mendirikan kota Mycenae yang kelak menjadi pusat kejayaan Yunani. Kepala Medusa ia serahkan pada Athena yang meletakkannya di perisainya, Aegis. Darah Medusa yang menetes di bumi melahirkan racun dan obat, simbol bahawa dari kematian pun lahir kehidupan. Perseus dan Andromeda hidup panjang, dan ketika ajal tiba, para dewa mengangkat mereka ke langit sebagai rasi bintang Perseus dan Andromeda, abadi di antara bintang-bintang. Dari rahim besi takdir, lahirlah manusia yang menantang para dewa. Dari darah dan cinta, lahir legenda. Namanya Perseus, pahlawan yang menatap kematian dan menjadikannya abadi.